Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai muslim pasti mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang paling istimewa karena diutus sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Syariatnya ditujukan bagi seluruh umat jin dan manusia, tidak seperti para nabi dan rasul terdahulu yang diutus hanya bagi umatnya. Selanjutnya, mari kita mencari tahu apa saja misi dakwah beliau dan bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW tidaklah semudah membalik tangan. Ajaran Islam banyak bertentangan dengan agama masyarakat Mekah pada waktu itu. Jika beliau dakwah secara langsung, pasti akan ditolak dan disingkirkan oleh para pemuka suku di Mekah. Karena itu, beliau harus menyusun strategi dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah dimulai dengan menyampaikan wahyu Allah kepada orang-orang dekat Rasulullah, seperti keluarga, saudara, dan para sahabat beliau. Dakwah Nabi Muhammad SAW ini dilakukan di rumah sahabatnya, yaitu Arqam bin Abil Arqam. Orang yang pertama mempercayai Rasulullah SAW adalah Khadijah, yaitu istri beliau, yang langsung mempercayai dakwah Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu kedua kalinya dari malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi peringatan dan mengajak umat manusia supaya hanya beribadah kepada Allah. Wahyu yang kedua adalah surat Al-Muddathir ayat 1-7. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah tusir ini, ada beberapa orang yang berhasil diislamkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya 1. Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Abu Bakar, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah, budak yang dimerdekakan Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Arqam bin Abil Arqam. 11 orang yang disebutkan tersebut disebut as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Selain orang-orang tersebut, dengan bantuan Khadijah dan Abu Bakar, dari hari ke hari orang-orang yang beriman kepada seruan Nabi Muhammad SAW makin bertambah, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, dan dari berbagai golongan. Dari golongan laki-laki yang segera beriman adalah sebagai berikut: Ammar bin Yasir, Sa'id bin Sa'id, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, Qudamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, dan Khalid bin Sa'ad. Dari pihak perempuan sebagai berikut, yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib, Habibah binti Haris, Ummu Salamah, Asma bin Abu Bakar, Asma binti Amis, Fatimah binti Khattab, dan Sumayyah. Strategi yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. 3 tahun sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW, datanglah wahyu dari Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan ajaran Islam secara lebih terbuka. Dakwah dengan cara inilah yang mulai memunculkan berbagai tekanan masalah. Kecaman mulai muncul dari kalangan masyarakat Quraisy. Dakwah ini dilakukan selama 10 tahun setelah turunnya Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Dengan semangat tinggi dan pantang mundur, langkah pertama yang dilakukan dalam berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan warga kota Mekah
di Bukit Sofa. Di antara orang-orang yang hadir adalah para pemuka Quraisy, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Umar bin Khattab. Setelah semua berkumpul, Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang kerasulan beliau dan keesaan Allah. Beliau langsung ditolak oleh mayoritas penduduk Mekah. Mereka mengingkari perkataannya, padahal mereka telah mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling jujur dan dapat dipercaya di kalangan mereka. Beliau dicemooh dan dilempari. Bahkan pamannya Abu Lahab mencaci maki dan melempari beliau dengan batu. Meskipun demikian, dakwah secara terang-terangan ini telah memberikan hasil dengan bertambahnya pemeluk agama Islam dari golongan wanita, budak, pekerja, dan orang-orang miskin. Strategi yang ketiga adalah dakwah keluar Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah banyak sekali mengalami hambatan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy, terutama setelah dilaksanakannya dakwah secara terang-terangan. Banyak dari pengikutnya yang mengalami siksaan, bahkan hingga pembunuhan yang dialami keluarga Yasir. Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menyebarkan agama Islam ke luar Mekah agar memperoleh kekuatan untuk mendukung dakwahnya. Pada tahun kelima kenabian, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Peristiwa hijrah ke Habasyah ini dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama dengan 16 orang yang terdiri atas 12 laki-laki dan 4 perempuan. Utsman bin Affan ditemani istrinya Ruqayyah, yaitu putri Rasulullah SAW. Pada saat itu, Habasyah dipimpin oleh Raja Ashimah An-Najasyi yang merupakan raja yang adil dan bijaksana. Raja Habasyah menyambut dengan baik kaum muslimin yang meminta perlindungan kepadanya. Ketika kaum kafir Quraisy mengirim utusan untuk memulangkan kembali umat Islam dari Mekah, Raja Habasyah menolak dan mengatakan bahwasanya umat Islam yang berada di tempatnya akan mendapatkan perlindungan. Berbeda dengan usaha Nabi Muhammad SAW untuk dakwah ke Taif. Walaupun Taif itu lebih dekat dari Makkah dan banyak kerabat Nabi Muhammad SAW yang berada di Taif, tetapi penduduk Taif tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan penduduk Taif menolak ketika Nabi Muhammad SAW mau memasuki kota Taif. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.